Selamat malam Sportmania, kita berjumpa lagi dalam Sportcast Nusantara TV. Saya ditemani Bung Roni Pangemanan. Siap. Apa kabar Bung? Sehat-sehat? Harus sehat dong. Tamu kita hari ini, wah, one and only nih. one and only. One and only. Pasti udah tahu semua. Udah pasti. Bung Kusnaini. Iya, betul. Apa kabar Bung? Baik, alhamdulillah. Bung Roman gimana kabar? Oh baik Mas. Kalau lihat Mas Kus saya makin sehat. Iya. Bung Kusnaini saya lihat di sosmednya tuh touring the East. Begitu ya. Ke timur terus ya Bung? Iya betul. Kita kan harus melihat semua bagian Indonesia nih, karena jangan hanya berfokus di Pulau Jawa. Indonesia ini bagian timur tuh jauh lebih indah. Jadi kemana aja tuh? Kemarin saya sempat ke Papua, ke Fak-Fak, ke Kaimana, juga ke Sorong, dan di Kaimana tuh kita melihat keindahan yang luar biasa di Teluk Triton. Waduh. Teluk Triton coba datangin. Luar biasa. Jangan nih talent scout juga. Lihat anak-anak Papua ya kan yang punya bakat bermain bola. Buat timnas U17 ya kan? 17. Rekomendasi ke Om Simon. Om Simon. Oke, Bungkus dan Bung Roni, kita mau bicara mengenai persiapan U17 dan U23 atau mungkin juga tim nasional ya, tim nasional yang senior malam hari ini. Nah, kita mulai dari U17 dulu lah. Wah, tiba-tiba ada 9 pemain diaspora. Ya, Bungkus, ini pasti kalau bukan magnet Piala Dunia. Kayaknya agak berpikir juga anak-anak itu ya. Betul. Gimana Bung Gus? Jadi memang kalau kita lihat kemarin waktu mereka tampil di Piala Asia ya, satu hal yang kita bisa pelajari dari turnamen itu, kita memang lolos ya. Walaupun sekarang kan lolosnya kalau kata sejumlah pelatih kan lebih gampang katanya. Masuk perempat final aja lolos ke Piala Dunia gitu ya. Tapi anyway kita sudah lolos. Dan ketika kita lolos menghadapi Korea Utara, kita menghadapi realita bahwa ternyata kita kalah jauh. Gapnya jauh. Padahal Korea Utara sendiri waktu lawan Azerbaijan kalahnya juga cukup banyak. Jadi bisa dibayangkan nanti di Piala Dunia kita ketemu Brasil loh, kita ketemu Honduras, kita ketemu Zambia. Itu akan menjadi tantangan yang luar biasa. Makanya dari perspektif itu saya paham kita memang butuh tambahan pemain. Dari perspektif itu ya. Masalahnya nggak ada perspektif lain soalnya. Perspektif lainnya adalah apa? Kenapa pemain lokalnya nggak dicari dulu yang kira-kira bisa memperkuat timnas? Nah masalahnya nyari di mana? Nyari di mana kan kompetisinya nggak begitu jelas. Jadi salah satu yang kurang dari federasi saat ini di bawah kepemimpinan Pak Erik yang menurut sangat sukses ya adalah masih kurangnya fokus terhadap pembinaan usia muda. Kompetisi di level usia 16 ke bawah itu masih kurang ya. Sehingga kalau tim nasional membutuhkan pemain dengan karakteristik tertentu, kualitas tertentu, sulit untuk mendapatkannya karena kompetisinya tidak terstruktur dengan baik. Kompetisi mungkin ada ya, tapi kompetisi regional ya. Seperti di Jakarta ada beberapa liga ya, termasuk liga yang digerakkan oleh temannya Bung Ropan ya. Oh, siapa tuh Mas? Bung Yuke ya. Bung Yuke, jadi ya kan? Bung Anton juga. Jadi beberapa teman kita ini punya perhatian terhadap usia muda. Cuma seperti yang saya bilang tadi, belum terstruktur dengan baik. Itu kuncinya. Nah, Bung Ropan punya pandangan yang sama atau ada sedikit lihat dari perspektif yang lain? Iya, memang sulit ya kalau bisa dikatakan karena nggak ada kompetisi. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada penambahan 9 pemain itu ya wajar aja. Karena kalau bertahan dengan pemain-pemain yang ada di Piala Asia kemarin, itu sulit untuk bisa mengalahkan Brasil. Brasil itu juara dunia 2019. U17. Betul. Sementara Honduras itu juara di CONCACAF. Juaranya peringkat atas. Zambia memang baru pertama kali ikut boy. Jadi kalau melihat dari sini memang berat kalau dengan mengandalkan kemarin ya. Makanya perlu ada 9 ini. Ya memang dipanggil, saya lihat dari daftar itu tidak ada Matthew Baker, belum ada. Belum ada. Bukan dia dipanggil, bukan. Karena dia masih sibuk dengan kompetisi kan di Melbourne. Ya. Nanti dia akan masuk mungkin di awal Agustus. Awal Agustus. Ya, karena kan mulai TC itu 7 Juli ini kan. Sampai 10 Agustus. Satu lagi Sahabi Goli. Nah, dia nggak bisa bermain karena dia dipanggil di All Star Liga 1. Sudah depan mata mau bermain. Ya akan bermain dengan Oxford, dengan Marcelino dan Ole Romani mereka. Jadi itu akan menyusul boy. Nah kalau melihat lagi dari nama-nama lain, itu nama-nama yang sebenarnya sudah dipanggil oleh Coach Nova di Piala Asia kemarin. Yang tersisi. Memang sekarang kan tinggal 17. Tapi yang dipanggil secara di bulan Juni ini yang ikut masuk, Nur segala itu masuk. Masuk tuh sudah dipanggil juga. Karena memang nggak ada stok. Stok itu nggak ada lagi. Itu Mas Kusbila menang. Kompetisi kan nggak ada. Jadi yang ada aja sekarang. Makanya perlu ada penambahan dari luar. Karena 9 ini oke. Mungkin juga ini ada rekomendasi dari Om Simon juga. Karena kan banyak Belanda juga kelihatan kan. Siapa tahu kan. Kita nggak tahu. Bisa aja dia akan memberi rekomendasi itu. Karena tidak mudah juga untuk bisa mengambil mereka. Tiba-tiba muncul 32 nama, ada 9 dia di situ kan. Berarti ada pergerakan yang
luar biasa dalam Ya, beberapa bulan terakhir. Senyap ya, pergerakan senyap untuk bisa masuk dengan 9 ini. Nah itu akan kata Nova itu nanti ada sistem promosi degradasi, seleksi akan masuk. Bahwa itu bisa menentukan kan ujung-ujungnya 23 juga ya akan masuk kan dari sini. Jadi 34 itu pasti akan banyak yang gugur juga. Iya. Nah kita akan lihat itu kan saya bilang tadi belum Goli belum masuk Becker. Berarti squad yang kemarin itu 17 pemain. Bisa dikatakan ya Nova hanya melihat 17 itu. Dia tidak punya kesempatan untuk mencari di tempat lain ataukah di Liga 2 atau Liga 3 yang usianya masih di bawah 17 tahun. Di bawah 17 itu sulit mendapatkan dari liga dari liga yang profesional, maksud saya dari Liga 1, Liga 2. Liga 2 kan masih profesional ya. Ada mungkin Liga 3 itu pun biasanya Liga 3 menggunakan pemain yang usianya mendekati usia 21 tahunan. Jarang yang memainkan pemain di bawah 17 tahun. Yang mungkin dilakukan adalah menggelar kompetisi untuk mereka. Itu yang paling mungkin. Dan menggelar kompetisi untuk mereka itu tidak cukup hanya di satu tempat ya. Karena pemain bagus itu tidak hanya di satu tempat. Kalau di bawah usia 16 tahun itu pemain kadang-kadang masih ada di kampung halaman. Entah itu di Papua, entah itu di Maluku. Nah di sana makanya harus dihidupkan kompetisinya. Makanya saya sebetulnya sangat mengapresiasi teman-teman di level pembinaan usia muda ya. Seperti yang saya bilang tadi ada Joy, ada Ucup, itu sangat mengapresiasi inisiatif konsistensi mereka menggelar liga ya. Dan semakin banyak liga yang bisa diputar di daerah menurut saya semakin baik. Jadi kuncinya kalau untuk usia muda itu mereka kalau bisa jangan jauh-jauh pergi dari rumah. Anak di bawah usia 16 tahun itu kalau bisa masih sama orang tuanya. Jadi mereka berkompetisi. Kontrolnya ada. Iya, mereka berkompetisi rutin tapi masih bersama orang tua. Jadi sekarang ini kan yang terjadi anak-anak dari luar daerah kalau mau berkompetisi dari Kalimantan dari mana, mereka pindah ke Jawa. Mereka ikut klub di Jawa. Dan itu membuat mereka kehilangan emosional sosialnya ya. Dan itu yang menurut saya membuat mereka perkembangannya secara karakter jadi tidak sempurna. Nah itu sebabnya sangat penting kompetisi usia muda supaya anak ini bertumbuh kualitas tekniknya, tapi kualitas emosional juga tumbuh seimbang. Pemain yang hebat itu tidak hanya bagus kualitas tekniknya, fisiknya, skillnya, tapi juga kualitas emosionalnya. Itu harus seimbang. Emosional, ada kedekatan dengan daerah. Ya mungkin Bung Ropan juga tahu bahwa dulu Persema Manado tuh mayoritas adalah anak muda. Banyak. Dari klub-klub yang ada di Manado. Iya. Banyak sekali. Ya kan, juga di Kalimantan, juga apalagi di Medan. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Itu yang saya pikir harus menjadi concern federasi. Mengapa kita terus menggaungkan pentingnya pembinaan usia muda? Karena untuk melahirkan pemain di level senior itu tidak ada cara lain. Harus ada jenjang pembinaan di level usia muda dan itu tidak bisa ditawar. Itu harga mati itu. Harga mati. Nah, Bung Ropan, dengan masuknya 9 begini, ini kan terjadi yang tadi Bung Ropan bilang ada persaingan, ada promosi, degradasi. Anda membayangkan 9 pemain ini beradaptasi dengan pemain-pemain yang udah ada sekarang 17 ini seperti apa, Bung? Kan belum menjadi jaminan juga. Iya, mereka 9 ini masuk tiba-tiba 99 di bawah. Ya. Masih akan dilihat tentunya. Betul. Oleh Nov tidak akan menjamin itu. Betul itu. Ya, tapi kalau bisa melihat dari nama-nama lain juga, saya pikir sebagian besar pasti akan masuk. Tidak semua mungkin ya, tapi sebagian besar pasti akan ada. Karena kalau kita, sekali lagi kita bilang tadi, kalau dengan yang lama memang agak sulit buat kita untuk bisa bertanding terutama melawan Brasil, Om Boy. Nah, nama-nama lain yang saya lihat yang ada, yang tidak dipanggil, padahal mereka punya kesempatan untuk bisa bermain, itu ada banyak. Ada Torres Aziz, ada Ilham Romadona, dulu yang dibawa, ya. Ada Faris Nur Hidayat yang bisa bermain, tapi itu tidak ada di dalam tim. Padahal mereka sebelumnya ikut di gerbong yang ada di Kosnova. Sehingga tentunya ada yang banyak bertanya-tanya kan di sini untuk kemana mereka. Karena memang sulit. Tidak ada kompetisi. Jadi memang tidak bisa ditawar masuk 9 benar. Harus ada kompetisi. Usia pembinaan muda itu harus gencar dan kompetisi itu harus digalakan. Kalau kita nggak ada kompetisi juga sulit, kan sama seperti putri juga. Iya. Kita tim nasional. Kalau ada kompetisi itu minimal begini. Kita bisa lihat kan. Pemain yang tadinya tersingkir dari timnas, kan mereka main di kompetisi. Akan kelihatan mereka progres. Muncul lagi kan. Begitu mereka progres, dipanggil lagi. Jadi kalau timnas itu tidak otomatis pemain yang sekarang masuk timnas 2-3 tahun kemudian masih timnas. Enggak, keluar masuk. Ada persaingan ya, keluar masuknya itu melalui kompetisi kan. Itu yang saya pikir membuat kita agak kesulitan mendapatkan materi pemain timnas karena kompetisinya nggak ada. Jadi proses keluar masuknya itu jadi terhenti. Terpaksa pelatih memanggil pemain yang udah dia tahu aja. Terpaksa itu sebetulnya. Dan itu dialami oleh Coach Nova sekarang. Dan juga Mas Gus, mungkin karena di luar 9 ini, mereka kan berkompetisi juga di Eropa. Jadi itu bisa dilihat kan, kayaknya diambil. Kalau dengan kita kan agak sulit.
Kenapa mereka 9 ada? Karena itu paling banyak sama seperti Matthew Baker kan. Ada kompetisi di Australia. Betul. Bersama dengan Merkel. Nah, makanya sekarang dia sibuk, belum bisa bergabung, Boy. Karena dia sedang sibuk dengan kompetisi. Itu yang membuat bahwa Nova harus mengambil mereka yang dari luar untuk bisa ada. Kalau di sini kita nggak punya. Makanya jalan keluar memanggil lagi sebagian besar yang 17 tadi yang ikut di Piala Asia kemarin. Nggak ada pilihan lagi, Om Boy, untuk bisa ada. Waktu untuk berjalan berkeliling juga mungkin. Ya. Bungkus, tanggal 7 nih mereka mulai start di Bali. TC ya sampai mungkin kalau kita hitung-hitung sampai di bulan November ya. Betul, masih panjang sebetulnya. Masih panjang. Kira-kira bisa menemukan tidak pemain diaspora yang tadi dipanggil ini, tadi Bung Ropan bilang mungkin tidak semuanya. Bisa nyetel nggak nih, Bung? Iya, itu penting ya. Faktor nyetel itu penting, gitu. betul. Jadi kalau yang namanya permainan sepak bola itu kan permainan tim. Iya. Sehebat apapun pemain, kalau nggak bisa nyetel dengan teman-temannya, itu kan jadi nggak bisa. Nah, makanya bagus sekarang mereka dipanggil sejak awal, dari Juli. Sehingga mereka dari Juli sampai November tuh punya waktu sekitar 4-5 bulan, tidak hanya untuk berlatih, bermain, tapi juga membangun chemistry. Nah, apa yang terjadi di lapangan itu kan sebetulnya sebagian ditentukan apa yang terjadi di luar lapangan. Bagaimana komunikasi sehari-hari. Makanya dalam strategi penyusunan tim itu pelatih biasanya menyusun pemain mana satu kamar dengan pemain mana. Itu bagian dari strategi sebetulnya. Kalau pelatih ingin melihat pemain ini nanti berkembang, karena itu dikasihlah pemain yang bisa membuat dia berkembang. Nah, dengan waktu yang cukup panjang ini, pelatih punya kesempatan melakukan itu. Pelatih juga bisa melakukan uji coba dengan tim-tim yang sesuai dengan kebutuhan. Pelatih juga bisa mengukur kemampuan si pemain melalui pertandingan. Nah, itu yang sayangnya tidak dimiliki oleh timnas putri. Nanti kita bahas mungkin ya. Nah, timnas putri tidak punya kesempatan itu, tidak banyak lah minimal. Nah, timnas U17 ini karena memang levelnya main di Piala Dunia, sepertinya memang mendapatkan perhatian khusus sehingga kesempatan untuk membangun, menyusun tim itu diberi waktu yang lebih banyak, dan itu sangat positif menurut saya. Kuncinya sekarang tinggal satu, apakah pemain-pemain ini setiap saat bisa kita dapatkan? Karena pemain ini kan terikat dengan klub. Nah, itu ada yang main di Telstar, di Breda, dan itu belum tentu klubnya mengizinkan. Walaupun mereka katakanlah masih di akademi ya, tapi akademi pun biasanya sudah punya ikatan tertentu yang tidak akan mudah untuk melepas pemain begitu saja. Contohnya kan Matthew Baker kan. Jadi itu di Australia, sama di Eropa juga seperti itu. Nah, itu yang nanti akan menjadi handicap. Pemain-pemain yang sudah kita anggap bagus, yang bisa memperkuat tim itu, apakah juga mendapatkan keleluasaan untuk bergabung dengan tim? Yang kedua nanti proses administrasi kewarganegaraannya. Memang ada yang memang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, bahkan orang tuanya dua-duanya Indonesia. Memang ada ya di antara 9 itu. Tapi ada yang masih harus melalui proses itu. Karena bagaimana pegang paspor lama ya. Betul. Oke, kita break lagi nih. Kita break dulu lah ya. Karena terlalu asik juga, seru juga. Ibu Ropan, Bungkus, kita break dulu. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated. Sportcast Nusantara TV. Bung Ropan, yang menarik ini nama-nama pemainnya bukan hanya dari Belanda kan. Ada dari Norwegia. Kita kaget juga dari Norwegia. Dari Italia. Nicolas namanya kalau salah ya. Iya kan? Dari Città di Palermo. Dari Palermo. Ini menarik Ibu. Gimana? Iya, ya memang banyak juga kejutan yang tidak orang pikirkan bahwa ada dari Palermo, dari Norwegia kan. Kalau lihat dari mereka 9 itu 2 belakang, itu ada 4 gelandang kalau nggak salah, 3 di depan. Iya. Dari mereka. Tidak ada striker ya? Striker ada di depan, ada striker, ada 3 di depan. Memang menarik untuk bisa melihat mereka, tapi kan kita belum tahu, ya. Mungkin mereka akan datang untuk bisa seleksi, ya, dan melihat kemampuan mereka, skill mereka, bagaimana baru bisa Nova bisa menentukan kan, apakah mereka layak untuk bisa masuk. Walaupun kita bilang tadi ada nama-nama yang memang sulit, sebagian besar dari Belanda, Om Boy. Jadi ini akan menjadi penentuan juga buat mereka. Artinya apakah mereka itu bisa untuk bisa memperkuat tim nasional kita? Karena ini kan level Piala Dunia. Tidak mudah juga bagi mereka bahwa mereka datang dari luar tiba-tiba mereka akan menjadi jaminan kita tidak kalah melawan Brasil misalnya. Tidak kalah melawan Zambia. Zambia itu tim yang kuat. Baru pertama kali mereka bagus. Honduras tim yang kuat.
Makanya kalau melihat dari cara bermain kemarin menjadi PR bagi Nova. Yeah. Banyak hal yang PR untuk dia dilakukan terhadap tim ini. Yeah. Karena kan kita tidak boleh membandingkan Piala Asia dengan Piala Dunia. Tentu sudah jauh. Iya. Di Asia ya kemarin kita kesulitan. Mas Gus bilang lawan Korea kan. Yeah. Nah apalagi kita mau ketemu dengan Brasil secara skill, individu, pemain-pemain bagus semua. Brasil kan, kita bisa tahu. Jadi ya kita akan tunggu bisa melihat kemampuan mereka ini 9-9-nya. Yeah. Bagus kan untuk bisa memperkuat tim nasional kita. Dikombinasi dengan pemain-pemain kita. Kemestinya mau bilang dapat nggak untuk mereka bisa bermain gitu. Ya. Bungkus, kalau kita lihat starting line up ketika melawan Korea Utara, kita dengan 4-3-3, Dava di belakang kiper, Fabio Askriawan, Putu Panji, Matthew Baker, Daniel Alfredo. Di tengahnya 3 gelandang, Evandra Floresta, Nazril Alvaro, Alex Nidwi. Di 3 di depan, Mirza Firjatullah, Zahabi Goli, dan Fadli Alberto. Iya. Apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya adalah dengan materi begitu ya kita tadi katakan sulit sekali kita. Lalu apa yang PR-nya yang paling krusial buat Nova dengan pemain yang kita katakan udah bagus menurut kita ternyata ya kalahnya telak sekali dengan Korea Utara. Betul. Jadi waktu lawan Korea Utara itu memang pertama-tama kalah secara fisik ya. Pemain kita tidak siap menghadapi permainan physical game dari Korea Utara ya. Nah, hal yang sama kan bisa terjadi nanti kalau kita ketemu dengan Honduras yang fisikalnya bagus-bagus. Pemain-pemain Zambia apalagi dari Afrika. Kita sudah pernah melihat kan, kita kan punya pengalaman gini loh. Kita pernah jadi tuan rumah Piala Dunia 17. Nah, waktu itu kan kita bisa melihat gaya mainnya tim-tim Eropa, Jerman, termasuk juga Brasil waktu itu. Argentina. Jadi kalau pemain-pemain dari Amerika Latin seperti halnya Brasil itu skillful dan cepat. Kalau dari Eropa itu biasanya punya postur physical presence yang kuat. Nah, begitu juga dengan Afrika. Nah, kita nanti akan berhadapan dengan kombinasi itu. Pemain-pemain Brasil yang punya kecepatan, punya skill yang bagus, pemain-pemain Honduras yang punya kualitas fisik bagus seperti halnya Zambia. Kita harus siap menghadapi itu. Nah, menghadapi Korea Utara kita sudah kesulitan dengan physical presence pemain-pemain Korea Utara yang sangat kuat. Nah, karena itu makanya dari pemain-pemain yang dipanggil, saya melihat beberapa di antaranya itu sepertinya diarahkan untuk membuat tim ini punya pemain yang punya fisik kuat, terutama di lini pertahanan. Nah, salah satu kan pemain dipanggil ini kan pemain belakang ya, yang menurut saya itu nanti mungkin salah satu kandidat yang bisa lolos ya. Nah, kemudian kita juga butuh pemain yang punya kemampuan pegang bola di tengah. Jadi waktu kita Piala Asia kemarin lawan Korea Utara, kita agak sedikit kurang kuat nahan bolanya gitu ya. Ini ada pemain yang cukup bagus, ada Floris Van Bronckhorst ya. Iya, ini Van Bronckhorst lagi kebetulan. Tapi nggak ada hubungan. Ternyata nggak ada. Floris de Factor, Van Bronckhorst. Nah, itu pemain yang kuat bolanya itu. Passingnya bagus. Visi bermainnya juga oke ya. Itu menurut saya bisa menjadi salah satu pemain yang bisa menambah kekuatan di lapangan tengah. Di tengah kita sebetulnya punya pemain yang bagus. Ada Evandra kualitasnya kan, betul. Kan? Nazril juga bagus. Nazril ini klasik mainnya ya. Jadi stylish dia di lapangan tengah. Tapi butuh pemain yang punya kemampuan menahan bola, membagi bola, dan melindungi bola dengan baik. Di tengah itu kan kuncinya itu. Kalau dalam sepak bola ini kalau di tengah tidak ada yang bisa pegang bola, tim tidak bisa mengendalikan permainan. Kalau di level kita kan yang megang bola Bung Ropani ya biasanya nih ya. Jadi di timnas U17 itu belum ada kemarin pemain yang bisa menahan bola, melindungi bola, membagi bola. Nazril bagus, Evandra juga bagus, tapi ketika di pressing oleh lawan, ya mungkin faktor jam terbang juga. Jadi kemampuan melindungi bola, menahan bola, kemudian mengontrol itu biasanya datang dari pengalaman bertanding. Kompetisi. Kalau mereka kurang berkompetisi, keyakinan dalam melindungi itu nggak ada. Takut bola langsung dipasing, bola langsung lepas. Tapi kalau terbiasa dengan kompetisi, dia bisa. Dia tahan, dia lindungi, dia bagi, capping sedikit. Nah, itu mungkin yang dicari oleh Nova di antara pemain yang dipanggil itu. Nah, satu lagi menurut saya pemain yang menarik adalah Lionel ya. Lionel ini keturunan Kamerun ya? Iya, Palermo ya. Palermo. Tapi usia mudanya mainnya di Tangerang loh. Saya pernah lihat dia main di kompetisi Junior League. U14 ya? U14, U15. Dia main di sana itu dan memang mainnya bagus, fisiknya juga bagus. Makanya orang tuanya bawa dia ke Palermo. Wow. Dan dia oke ya bermainnya, Mas? Lumayan menurut saya. Bung Ropan, saya mencatat nama Feike Müller Latu Perisa. Itu belakang itu kalau nggak salah. Belakang. Tinggi 180. Iya. Berarti dia kalau dibayangkan duet dengan Matthew Baker, kalau benar Matthew Baker adalah starting line up ya. Sebagai double center back misalnya. Menarik nggak, Bung? Ya menarik karena di sana juga ada kapten kita kan, ada Putu Panji. Ya, itu pasti akan kalau Matthew Baker agak melebar kan, bermain di kiri dia. Bisa main di kiri. Oh, dia bisa main di wing juga di flank. Kalau Matthew Baker, tapi kayak yang Muller tadi
Jadi mungkin dengan Putu Panji akan bermain. Memang butuh. Mungkin ada satu lagi Boy yang bisa ada di situ ya, pemain yang diambil dari Nova yang di luar ya, di belakang. Dan pasti dia mungkin akan masuk di dalam skema permainannya Nova. Nah, saya kembali lagi dengan apa yang katakan Mas Kuston soal gelandang harus kuat pegang bola. Nah, tidak mengherankan bahwa dari semua yang ambil itu kebanyakan di gelandang. Ada 4 sampai 5 pemain yang ada di gelandang. Makanya diperkuatlah gelandang itu untuk apalagi kan ini menghadapi Brasil. Simon juga ngelihat itu ya, pasti ya. Pasti gelandang itu dipenuhi karena memang melihat dari ada sekarang cuma Evandra yang Nasriel yang satu dua yang bisa diandalkan karena itu menjadi titik lemah ketika di Piala Asia kemarin kan. Kita ditekan habis, di pressing tinggi oleh Korut sehingga nggak berkembang, ya ada cuma bertahan, counter attack nggak jalan dengan baik. Itu mungkin yang dilihat oleh Coach Nova. Dua sebetulnya. Di samping kita tidak bisa mengontrol lapangan tengah, kita lemah dalam duel bola atas. Waktu lawan Korea Utara kan berapa kali bola atas kita kalah. Makanya sekarang didatangin back yang tinggi. Dan memang itu, kecepatan kalah Mas. Fisik kita kalah. Dan kita sudah kalah secara mental melawan Korea. Ini harus dibangun oleh Nova, chemistry permainan yang sangat baik Om Boy. Dan saya berharap yang 4 sampai 5 gelandang itu pasti akan mungkin saja bisa akan masuk semua. Karena kita butuh mereka. Itu tadi mesti pegang bola, cara untuk mengalirkan bola itu harus dalam sebuah tim. Pertanyaan saya waktu ke manajer Pak Zaki, Bang Zaki, apa masalah ketika dia memanajeri anak-anak muda itu? Mengembalikan mental mereka ketika melawan Korut, ketika gol pertama itu kelihatan. Iya. Apalagi di level Piala Dunia, Bungkus. Jadi itulah pentingnya pengalaman bertanding. Jadi kalau pemain sudah terbiasa dengan pengalaman bertanding, kebobolan pertama tuh nggak panik. Bisa rebound, bisa bangkit. Pernah ada yang kebobolan 3 gol, babak kedua balas, bahkan jadi juara Liga Champions, ada kok itu. Siapa itu ya? Ada Om Boy. Tapi kita mau turut berduka atas kehilangan. Itu dia, yang betul juga Boy. Pemain top mereka. Betul, makanya makanya maksudnya itu, pengalaman bertanding itu penting, karena pemain kalau tidak punya atau tidak cukup pengalaman bertanding, ketika game plan dibuat, disusun, dan tidak berjalan, itu panik di lapangan. Dan ketika panik, mereka tidak tahu solusinya bagaimana. Pelatih itu berteriak dari pinggir lapangan, kalau stadion itu 70.000, nggak dengar pemain di lapangan. Boro-boro dengar teriakan pelatih. Sesama pemain aja kadang ada, gimana, itu nggak bisa. Saya dengar sendiri dari beberapa pemain. Kalau sudah di lapangan, apalagi stadion penuh, GBK, dengan penonton 70.000, pelatih tuh teriak tuh nggak kedengeran. Cuma bahasa isyarat yang bisa ditangkap. Sesama pemain aja kalau nggak mendekat tuh nggak gimana. Makanya suka nyamper, pemain kan suka nyamperin. Gimana. Kan emang nggak dengar. Karena itu ketika mereka menghadapi situasi game plan tidak jalan, kalau kurang pengalaman atau minim pengalaman berkompetisinya, mereka panik. Itu yang terjadi. Makanya kita butuh kompetisi, bolak-balik kita ke kompetisi lagi, karena itu cara untuk mematangkan pemain. Dan itu terlihat lawan Korut. Golnya 1 dan 2 terlalu cepat. Mental mereka jatuh, Boy. Itu yang Saki maksud kan. Cepat, bukan cuma gol pertama. Gol pertama dan kedua tuh berjaraknya sangat dekat. Sehingga itu yang membuat mental kita jatuh. Dan kita tidak berkembang memang sama sekali melawan Korut. Padahal melawan Korea Selatan malah menang. Iya kan? Tapi lawan Korut, permainan antara Korsel dan Korut sebenarnya hampir sama saja. Iya betul. Tetapi di situ akan menjadi pembelajaran. Ternyata kan sulit buat pemain kita yang muda-muda ini lepas dari pressure, Bang. Begitu pressure yang ketat dengan fisik, kita udah kehilangan game plan-nya, kehilangan konsentrasi juga, begitu, Bung? Iya, dan itu tidak hanya di timnas U17 ya, tapi juga terjadi di timnas di atasnya 20, bahkan di timnas di atasnya lagi 23 ya. Nah, beda dengan yang senior-senior ini. Yang senior-senior ini kan lebih berpengalaman, lebih tahu bagaimana menghandle situasi. Nah, itu terjadi juga pada timnas wanita kita. Waktu kemarin kalah kan sama problemnya. Lawan Pakistan. Iya, kurang pengalaman, kurang banyak berkompetisi. Ketika game plan tidak jalan, tiba-tiba kebobolan duluan, panik. Selesai. Persoalannya itu, kita harus menghilangkan. Jadi kalau menghadapi situasi begitu, solusinya begini. Jangan sampai kita kebobolan terlalu cepat. Yang pertama. Yang kedua, usahakan agar game plan itu segera membuahkan hasil. Kalau game plan-nya nggak jalan, pemain mulai ini juga frustrasi juga. Mulai bingung juga harus ngapain. Ini problem sekali lagi muncul dari kurangnya pengalaman bertanding. Makanya nggak bisa ditawar pengalaman bertanding itu. Mau berlatih sebanyak apapun, mau TC berbulan-bulan, kalau tidak berkompetisi, akan beda hasilnya. Jadi pas lawan Boy 09 ini datang kan berkompetisi mereka di luar. Berkompetisi. Kan? Dibandingkan dengan kita. Jadi itu yang mungkin yang diinginkan oleh Coach Nova. Membiasakan mereka untuk bisa bermain, tidak terlalu panik kalau kena dengan gol-gol yang cepat. Jadi treatment untuk mengatasi mental yang lemah lah, kita katakan seperti itu,
seperti apa untuk berkompetisi sudah tidak, mereka tidak punya kompetisi. Iya. Nah jadi caranya memang pada akhirnya mau tidak mau harus sering berkumpul, membangun chemistry, jadi saling memahami, Saling membangun, saling menguatkan di lapangan maupun di luar lapangan, dan saling mengerti bagaimana cara bermain yang diinginkan pelatih. Kan banyak kasus terjadi ketika game plan yang disusun oleh pelatih itu nggak jalan. Seperti kemarin ini keluhannya pelatih kita timnas putri kan sama, game plan-nya nggak jalan, pemain banyak salah passing, banyak salah umpan. Itu kan karena game plan-nya nggak jalan. Nah sama juga dengan ketika lawan Korea Utara kita timnas U17, game plan-nya nggak jalan karena di awal itu kita terlalu cepat kebobolan, padahal kita berusaha sedapat mungkin untuk menahan Korea selama mungkin, jangan sampai kebobolan, dengan harapan nanti di babak kedua kita bisa mencuri melalui serangan balik. Nggak bisa karena game plan-nya nggak jalan. Game plan-nya nggak jalan karena apa? Karena pemain di lapangan tidak disiplin. Kenapa tidak disiplin? Karena mereka pada dasarnya kurang pengalaman bertanding. Jadi memang kompleks sepak bola itu, tidak sesederhana kita. Nggak ada kompetisi itu, Mas. Betul, karena nggak ada kompetisi. Nggak ada kompetisi itu, jadi pengalaman bertanding memang susah. Nggak ada sama sekali, Om Boy. Jadi ya berat sekali dong buat Coach Nova sebenarnya. Oh, berat, sangat berat. Piala dunia lagi. Dan ini Piala Dunia, Om Boy. Karena kita bilang tadi, kan, ingin progres tidak lolos ke babak berikutnya lah. Iya. Kita kemarin di Jakarta beberapa tahun yang lalu hanya hampir. Ya, tapi kita bisa nahan Maroko ya. Iya lumayan itu kan. Kita dapat poin juga kan. Iya. Itu poin pertama kita loh di Piala Dunia di segala kelompok umur. Poin pertama Piala Dunia diraih oleh Arhan Kakak dan kawan-kawan. Itu sejarah loh itu. Iya. Kita Piala Dunia belum pernah dapat poin. Itu mereka dapat poin. Ya walaupun memang akhirnya sulit untuk lolos ya memang ya. Kali ini mungkin bisa. Iya, semoga lawan Zambia kan. Iya. Pertama lawan Zambia tuh, Boy. Tanggal 4 siapa tahu kita bisa dapat, karena pertandingan kedua agak berat. Brasil. Sebelum kita ketemu dengan Honduras. Jadi pertandingan pertama itu menentukan buat kita, buat anak-anak juga. Karena ini faktor mental juga. Kalau kita bisa imbang, apalagi bisa menang melawan Zambia. Jadi saya pikir kita modal bagus untuk bisa menghadapi Brasil dan pertandingan kedua yang lebih sulit pasti. Harus uji coba lawan tim-tim Afrika itu penting. Jadi pemain ini harus dibiasakan mainnya Pantai Gading tuh kayak apa sih? Mainnya Nigeria tuh kayak apa? Nanti kurang lebih kan gaya mainnya dengan Zambia nggak beda jauh. Jadi memang harus invest banyak juga nih PSSI ini untuk Piala Dunia nih. Karena tim ini kalau nggak banyak uji coba menghadapi lawan-lawan yang sesuai karakternya atau cara mainnya dengan tim calon lawan di Piala Dunia, nanti mereka kaget di lapangan. Nah, Bung. Nggak berat. Kita break lagi. Sebenarnya saya udah mau tanya Bung Ropa. Ya mungkin. Kita break dulu, setelah pariwara kita kembali. Escalate your senses to make every move excellent. Suzuki Grand Vitara. Excellence escalated. Saya mau langsung ke Bung Ropan. Dari 9 pemain itu saya tidak menemukan penjaga gawang ya. Nggak ada. Padahal di tim senior itu ada 2 penjaga gawang. Ada Emil, ada Paes. Tapi untuk level Piala Dunia di U17, kita masih percaya kepada Dava Setiawarman. Mungkin ada juga pemain dari Madura United ya. Iya, ada 4 kan kiper kalau nggak salah yang dipanggil. Tapi memang itu, saya pikir kiper mesti ada sebenarnya ya dari luar. Tapi mungkin nggak dapat ya. Iya, yang Nova perhatikan yang menjadi fokus itu lebih banyak di tengah, di gelandang dengan banyak pemain itu yang dari 9 itu kan, kalau sampai 5. Ya, saya nggak tahu kalau memang apakah stoknya nggak ada, tapi saya rasa ada kalau mau dicari ya. Cuma kan semua berbalik kepada yang memberikan list itu, sehingga memang tidak ada. Kalau dari 4 itu kalau ada 1 kan bagus sebenarnya. Tapi apa boleh buat kan? Kita harus bisa memanfaatkan dengan ketersediaan 4 penjaga gawang itu. Iya. Yang penting 11 pemain itu ya krusial juga bungkus penjaga gawang. Waktu Piala Asia sih penampilan Dava bagus ya. Saya menganggap salah satu yang tampil konsisten itu Dava. Cuma memang lini pertahanan saat itu ketika masuk fase gugur memang tidak siap menghadapi cara mainnya Korea Utara. Ya. Waktu di fase grup kan 3 kali menang loh. Dava main bagus. Secara keseluruhan tim main bagus. Waktu lawan Korea Utara ternyata kita tidak siap menghadapi lawan secara fisik kuat, bola-bola atasnya bagus. Sehingga akhirnya kita kebobolan cukup banyak sampai 6 gol ya. Dan itu saya pikir pelajaran yang didapat oleh pelatih bahwa kita masih kurang di lini pertahanan. Itu sebabnya makanya yang dimintakan bukan di posisi kiper mungkin, tapi belakang, tengah, depan. Dan saya pikir itu berdasarkan evaluasi dari penampilan tim selama kemarin Piala Asia. Oke. Berarti ini keputusan tim pelatih, keputusan Nova bahwa
dia tetap percaya kepada penjaga-penjaga gawang yang ada di kita. Iya. Tapi tidak mustahil juga nanti ada tambahan kan masih panjang ini Iya, sampai November. Sampai November. Karena ini kan seleksi mulai tanggal 7 Iya. sampai di 10 Agustus. Setelah itu ada lagi Om Boy. Pasti kan makanya ada promosi, Pertanyaan saya, promosi ada beberapa degradasi. ada nama-nama diaspora ya sebagai kiper di Ya, baik di kita Eropa nggak tahu maupun sampai sekarang. Tapi mungkin kalau dicari, mungkin ada juga kan. Seperti Om Simon bisa melihat ini untuk bisa memberikan masukan. Nah, kita nggak tahu. Mungkin ada pergantian lagi kan setelah tanggal 10 ada masuk lagi. Sistem promosi degradasi itu kan tetap diberlakukan sampai menjelang di November itu. Kita akan main. Kita naik kelas ke U23 ya, kita tinggal 17. U17 biar Nova berpikir keras, tanggal 7 dia mulai kan? Iya. Nah, U23 sebentar lagi tanggal 15 Iya. bermain. Bung Ropan, ada update apa nih? Atau ada sesuatu yang menarik dari U23 kita ini? Nggak ada sebenarnya yang menarik karena persiapan kan mereka tetap akan berlangsung terus sampai tanggal 14 sebelum bermain melawan Brunei Darussalam dalam pertandingan pertama. Untuk pemainnya sudah ada pemain yang sudah dipanggil itu. Tinggal kita menunggu 23 pemain itu kan akan ditentukan oleh Gerald van den Berg sampai tanggal 14. Ya kita sangat berharap sekali memang ada pemain-pemain seperti tadinya di awal. Tapi akhirnya kan Ivan nggak bisa ada, Rafael Struijk nggak bisa ada sini kan. Yasin Habdan nggak bisa ikut, Marcelino apalagi ikut di Piala Presiden bersama dengan Oxford. Hanya Jens Raven yang ada. Tapi kalau melihat dari apapun itu saya lihat ini pemain skuad ini bagus sebenarnya. Yang dipanggil ini oke. Karena mereka kan sebagian juga ikut di senior kemarin di Piala AFF ketika menghadapi dengan Vietnam tuh tim A, tim kuat. Tuang Hai dan kawan-kawan hanya menang 1-0. Kita bermain dengan Filipina juga kan, tim seniornya Filipina. Arkan Fikri sebagai Donitri, Kadek Ariel, Muhammad Ferrari kan mereka sudah terbiasa. Jadi kalau saya lihat dengan skuad yang ada sekarang, ini mumpuni. Kita kuat dan kemudian bermain di kandang. Bermain di GBK pula gitu. Bungkus, U23 ini kita sepakat bahwa ini adalah level yang sangat krusial ya. Sangat penting untuk kita melihat tim senior. Jadi nggak main-main nih U23 ini. Semua pemain yang Anda lihat bagaimana? Yang dipilih oleh Nomor. Iya, jadi secara umum memang kelebihan kita timnas U23 saat ini banyak pemain yang sudah matang di liga. Ya. Itu yang saya pikir keuntungan terpenting ya. Plusnya tuh ya, mereka hampir dapat semua jam terbang dapat jam terbang. Itu antara lain berkat kebijakan mewajib memasukkan pemain di bawah 22 tahun ya. Itu kebijakan yang sangat positif yang melahirkan generasinya Kakang, Beckham, Ferrari dan sebagainya. Nah, ini pemain-pemain yang sekarang menjadi bagian dari timnas U23 hampir semuanya sudah mendapatkan jam terbang di kompetisi Liga 1 ataupun Liga 2. Memang ada yang main di Liga 2 seperti Frankie Misa, Cahaya Supriyadi, tapi sebagian besar main di Liga 1. Itu yang menurut saya membuat tim ini lebih punya lebih punya kemampuan untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit yang sempat dialami oleh tim di bawah usianya. Tadi kalau di 17 kan kita sempat bahas bagaimana ketika menghadapi situasi tidak terduga, game plan nggak jalan, mereka belum siap. Nah, tim U23 ini saya yakin mereka akan lebih bisa mengatasi itu. Lebih siap ya. Nah, cuma memang sekarang ini satu hal yang tidak boleh diabaikan. Negara-negara Asia Tenggara itu perkembangannya sangat pesat. Malaysia, Vietnam, Thailand tuh sangat serius pembinaan usia muda maupun timnas seniornya. Dan sebagian pemain timnas senior yang ada di Thailand, di Vietnam, itu adalah pemain yang sekarang masih main di U23. Kita memang punya juga pemain yang sekarang main di U23 yang sudah main senior. Seperti Ferrari, Arhan Kakak juga, Arhan Fikri maksud saya. Itu juga sudah main di senior. Tapi sebagian besar masih merupakan pemain pelapis. Kalau pemain Vietnam, Thailand, itu sebagian adalah pemain utama. Nah, itu yang mungkin jadi tantangan tersendiri. Dan Vietnam ini sangat serius loh persiapannya untuk mereka ingin mempertahankan gelar. Mereka kan 2 kali beruntun sebagai juara bertahan back to back. Jadi mereka ingin membuat 3 kali beruntun menjadi juara dan itu tantangan besar. Treble. Nah, sayangnya memang timnas kita ini menjelang event ini mungkin belum bisa ya menyelesaikan administrasinya Mauro Gilstra. Kalau itu bisa masuk sebetulnya akan membuat lini depan lebih bagus. Kita di belakang udah kuat. Kalau Van den Broek dalam dugaan saya akan main 4-3-3 ya. Di belakang itu ada bek kanan ada Kakang, di tengah ada Ferrari, lalu ada Kadek. Kemudian di kiri dia bisa pilih banyak pilihannya itu. Donitri. Ada Donitri, bisa juga misalnya Frankie Misa. ini Maulana. Maulana dari Arema. Ada Mikel Tata. Frankie Misa, ada Tata, banyak Mikel pilihannya. Tata, Di tengah juga pemain-pemainnya bagus ya. Ada Arhan Fikri yang sudah berpengalaman, Raihan Hanan, ada Robi Darwis. Di depan juga pilihannya ada Jens Raven. Banyak Hoki Caraka. Hoki juga pernah main di senior ya. Jadi tim ini kuat, Boy, sebetulnya. Jadi sebetulnya untuk menargetkan juara itu bukan hal yang berlebihan. Masalahnya mungkin satu. Mereka dikumpulkan pada saat kompetisi sudah selesai.
Sehingga sebagian pemain kondisinya mungkin tidak sebaik ketika mereka masih main di liga. Itu mungkin masalahnya. Sehingga pelatih punya PR untuk naikin. Maintenance-nya. Cukup nggak waktunya. Dan yang kedua, kondisi pemain waktu datang tuh gimana? Beberapa pemain saya lihat kan main di Tarkam itu. Beberapa pemain saya lihat. Itu mungkin bagian dari upaya menjaga kondisi ya. Tapi jangan lupa lah, main di Tarkam itu beda dengan main di level kompetisi yang sebenarnya. Wah itu bisa cedera itu bahaya. Bisa bahaya lawannya nggak pakai ini lah, main hajar aja kan. Mestinya liga harus punya satu peraturan standar ya, tidak boleh bermain di. Kalau kedapatan itu akan diskor. Bukan liga, klub harusnya. Bung, Van den Berg ini datang bulan Januari kan. Ya. Tapi dia menangani U23. Selama itu dia hanya membantu PK. Ya kan? Dia baru touch U23. Baru pertama kali. Iya. Dan punya waktu cuma 2 bulan mungkin. Iya. Tapi untungnya kan dia berjalan kan ke beberapa tempat, ke daerah ke Persib Bandung. Tapi dia bertemu baru loh, Bung. Iya, belum lama. Bertemu bersama-sama ya. Mungkin 3 bulan terakhir ini kendala nggak, Bung? Loh iya, tapi ini kan tim yang dia ambil cikal bakal untuk dia bawa nantinya ke kualifikasi Piala Asia di bulan September. Golnya memang Piala Asia. Di Piala Asia situ kan, walaupun kita masih punya SEA Games ya di bulan Desember. Tapi kan langkah awal ini yang dia harus amankan. Kita masuk final di Thailand, kalah adu penalti melawan Vietnam saat itu kan, Erando Ari yang nggak masuk, Boy. Jadi sekarang harus lebih tinggi. Selain final kita harus mentargetkan juara di kandang. Apapun itu yang harus katakan dengan pemain-pemain yang saya pikir ini oke. Ada beberapa pemain yang tampil di Piala Asia U20 ketika Coach Indra bawa di Cina. Ada juga yang 4-5 pemain yang ikut di U23 kemarin ketika kita ke semifinal. Ya termasuk Ferrari tentunya yang ada di sana. Ada Arkan Fikri yang ikut di dalam. Jadi sebenarnya tim ini oke secara ini kalau mereka bisa kembali ke top performan mereka, saya pikir bagus. Dan kan pertandingan terakhir itu kita akan hidup mati itu hanya lawan Malaysia. 2 pertandingan awal ini yang menentukan buat kita Brunei dan Filipina. Kita ambil itu kita bisa. Ya tidak sulit buat kita untuk lolos ke babak berikutnya. Tapi setelah itu baru. Tapi lolos pun belum tentu karena lawan terakhirnya kan Malaysia. Jadi emang mengalahkan Brunei mungkin oke gitu ya. Filipina. Tapi ngalahin Filipina oke. Tapi lawan Malaysia tuh menurut saya nggak mudah juga. Nggak mudah. Dan itu tantangan besarnya adalah bisakah kita melewati Malaysia atau minimal bisakah kita menang cukup besar dari. Nah itu dia. Kan soal gol aja. Kan? Nah tapi kalau saya sih optimis ya kita bisa lolos sebagai salah satu dari 2 tim yang lolos dari grup ini. Karena lawan-lawan kita sebetulnya di luar Malaysia relatif masih di bawah kita. Nah mungkin persoalannya adalah karena targetnya juara, kita nggak cukup cuma lolos dari fase grup, nggak cukup. Kita harus juara. Nah itu pentingnya. Saya pikir Coach Van den Berg ini, jangan lupa loh, Coach Van den Berg ini ke Asia ini baru pertama loh. Iya. Melihat pemain-pemain ini juga baru pertama, hanya beberapa. Jadi nggak akan mudah. Ini pertaruhan buat dia. Juga dia. Pertaruhan cultural shock juga dong dia. Di satu sisi ini merupakan culture shock bagi dia. Kaget dengan situasi seperti ini. Yang di sisi yang lain, ini pertaruhan nama besar dia. Orang yang pernah membawa Belanda juara Eropa. Dan dia sukses menangani klub-klub untuk usia muda. Betul. Dia sangat dikenal sebagai pelatih yang sukses mengembangkan pemain-pemain muda ya. Jadi saya pikir ini tantangan besar bagi dia. Nah cuma kalau melihat optimismenya dia, melihat bagaimana cara dia berinteraksi dengan pemain, saya melihat dia ini cukup optimis dengan materi yang ada. Mungkin masalahnya satu, mungkin dia belum lihat Vietnam, dia belum lihat Thailand, dia belum lihat Malaysia. Dia confidence dengan pemain yang ada. Tapi dia kan perlu tahu juga lawannya level sejauh mana levelnya. Itu yang mungkin persoalannya. Jadi tim PSSI, tim analisnya harus banyak feeding dia. Ini mainnya Vietnam begini, ini mainnya Thailand begini, mainnya Malaysia begini. Jadi sehingga confidence dia itu bisa ada komparasinya gitu loh. Sama sejarah selalu pertemuan kita dengan Malaysia itu selalu membawa-bawa hal-hal yang lain gitu. Jangan salah Om Boy. Ketika kita masuk final 2 tahun lalu, kita kalah lawan Malaysia loh. Di grup. Ya. Kita kalah dengan 2-1 waktu itu. Betul. Dan sekarang Virgus Tirne yang bikin gol 2-2. Dan sekarang Malaysia udah minta ini loh. Ada nggak jaminan buat pemain Malaysia? Udah minta itu. Minta jaminan. Karena mereka tahu kan bagaimana atmosfer di Kaboy. Belum apa-apa udah minta jaminan. Tekanan buat mereka pasti. Pertandingan hidup mati, pertandingan terakhir tanggal 21. Mungkin kaget tuh Van den Berg. Apa minta jaminan? Memang masalahnya apa? Oke, kita break lagi. Bung Ropan bungkus, kita kembali setelah para berikut ini. Bung
Bung Ropan, apa istimewanya Mauro Zylstra yang sudah formal akan bergabung dengan timnas kita? Kalau bilang istimewa, saya pikir nggak juga kelihatannya. Dia baru 6 kali bermain saat ini, belum ada gol. Jadi jam terbang dia bermain baru mungkin dipromosikan untuk ke tim utama. Cuma di Volendam dia baru bisa bermain. Cuma mungkin kalau dia datang ke sini, karena dia pengurusan dia kan sudah lama sebenarnya, dari tahun lalu. Surat-surat dia sudah lengkap, jadi mungkin sayang kalau dia tidak. Dan usianya masih muda. Mungkin saja orang bisa melihat di tim senior, dia mungkin tidak sama seperti Ole. Karena dia akan mungkin bisa bermain di U23, Mas. Dia lebih diformasikan U23. Di bulan September mungkin U23 akan bermain di kualifikasi di Sidoarjo. Dia itu akan ada di situ. Nah, tapi kita tidak tahu kan bagaimana. Apakah dia akan langsung ke tim senior juga? Tergantung Patrick Kluivert bisa melihat. Tapi kalau bilang istimewa, kita belum melihat sesuatu yang hebat dari Mauro Zylstra. Memang dia secara postur bagus, boy. Tinggi badan bagus. Tetapi kalau mau bilang dia sama seperti Ole, masih Ole lah, sudah pasti kan. Ole bermain di Eredivisie yang oke sampai ke Oxford. Jadi kita akan tunggu di kemampuan dari Mauro Zylstra ini untuk bisa bermain di tim, paling tidak dia di tim U23 dulu lah, untuk bisa melihat berarti dia. Cocoknya di Piala Asia nanti ya? Iya, kalau untuk AFF ini kan waktunya terlalu mepet. Ya. Mungkin prosesnya tidak akan selesai dalam sepekan ini. Tapi memang paling realistis dia disiapkan untuk timnas U23 di kompetisi yang lebih besar. Kan kita masih punya SEA Games bahkan masih punya Piala Asia. Dan kalau kita lolos ke sana, saya pikir kesempatan Mauro masih cukup besar. Usianya baru 20 tahun. 20 tahun. Dan memang di Volendam ini dia baru main total 7 kali dan belum mencetak gol. Tapi dengan usia 20 tahun, postur 185, memang sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jangan lupa musim depan Volendam tuh main di Eredivisie. Dia punya kesempatan main di Liga Belanda, itu penting bagi karir dia. Pemain yang lebih matang bermain di level tinggi itu akan bagus dampaknya buat timnas kita. Nah, saya mau bicara sesuatu yang mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan banyak orang tentang pemain-pemain senior kita, terutama yang diaspora. Tom Haye belum dapat klub. Jay Itzes pun masih tanda tanya. Apakah dia akan pergi atau tidak? Nathan Shaw, Hubner semua. Ini kan sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya itu yang saya bilang tadi. Dampaknya ke timnas. Pemain itu ketika dipanggil timnas itu juga klub tidak mudah gitu untuk mengizinkan. Kan ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, penerbangan ke Asia itu 18 jam loh. Sekitar 15 sampai 18 jam. Dan itu pasti akan menciptakan fatigue buat pemain. Jadi ketika kembali itu dia dalam kondisi harus dipulihkan dulu. Kalau Jay Itzes kan sempat membuktikan bahwa pulang dia bisa langsung berlatih, bisa langsung main. Tapi tidak semua kan bisa seperti itu. Apalagi di level usia seperti Tom Haye. Itu recovery-nya lebih lama pemain di usia itu. Nah, makanya memang beberapa klub Eropa itu ketika melepas pemain ke timnas itu biasanya dengan berat gitu ya. Nah, makanya semakin banyak pemain timnas kita yang berasal dari Eropa itu juga tidak selalu menguntungkan. Dari perspektif tertentu, itu pemain itu nanti terbebani gitu loh oleh klubnya. Klubnya jadi berpikir akan sering pulang ke Indonesia, sering main buat Indonesia, itu juga akan menjadi beban bagi klub. Kembalinya tuh tidak dalam keadaan yang bugar. Kalau pemain Belanda dipanggil timnas Jerman, itu terbang cuma 2 jam. 2 jam loh. Apalagi, tapi kalau apalagi Belgia kan sejam. Kalau dari Belanda dipanggil timnas Indonesia, terbangnya itu minimal 17-18 jam. Tapi pemain Australia juga banyak seperti kita dong. Iya, cuma mungkin persoalannya begini. Australia itu pemain-pemain lokalnya juga siap. Jadi ketika yang di Eropa itu nggak bisa dipanggil, kan beberapa kali pemain Eropanya nggak bisa pulang. Tapi pemain lokalnya bisa menunjukkan performa yang bagus. Karena memang mereka umumnya sudah berkompetisi secara bagus gitu ya. Kompetisinya yang baik. Kalau belum dapat klub juga, ini yang saya mau tanyakan. Iya, karena itu tadi salah satu alasannya klub yang akan menerima dia itu mikir soal tim nasional juga. Yang kedua, banyak pemain kita ini yang musim kemarin itu tidak banyak menit bermainnya di klub. Misalnya Nathan, Sen Patinama, termasuk Rafael juga sebetulnya. Rafael di Brisbane juga nggak begitu banyak main, makanya sekarang agak kesulitan juga dapat klub. Nah bahkan tidak cuma itu loh, pemain sekelas Profesor Tom Haye juga sebetulnya performanya sudah agak menurun memang ketika musim kemarin bermain di Liga Belanda ya, sehingga sekarang ketika klubnya terdegradasi, buat dia juga struggle juga mencari klub penggantinya. Nah ini saya pikir hal-hal yang harus diperhatikan. Itu sebabnya makanya saya sih agak paham juga kenapa PSSI nggak berhenti dengan program naturalisasi ya. Karena memang pemain yang kemarin dinaturalisasi itu adalah pemain yang mau bergabung. Iya. Itu PSSI dalam tanda petik nggak mikir umurnya berapa. Mau bergabung dulu. Kalau sekarang sudah di level berapa lama nih bisa main. Di situ sekarang pertimbangannya. Karena putaran ke
keempat ya. Iya. Ini krusial banget. Iya. Sangat krusial. Betul. Kalau Iya. tidak ada pemain yang benar-benar fit, yang benar-benar firm, sulit buat kita. Iya. Lawan-lawan berat semua, Mas. Betul. Qatar, ya, Uni Emirat Arab, Irak. Iya, kita belum tahu bagus. drawingnya ya, tapi semuanya Drawingnya, pasti iya. berat itu. Semuanya. Drawingnya kan baru tanggal 17 di Kuala Lumpur. Tapi memang harus siap secara matang. Makanya kan Ketua Umum bilang harus matang benar persiapan itu. Deadline-nya Agustus kan, Betul. Bungkus. Betul. Pemain-pemain ini apakah sudah dapat klub atau belum? Betul. Nah, menurut saya sih mereka akan dapat klub ya. Pemain-pemain ini mereka akan dapat klub. Cuma persoalannya itu tadi, walaupun dapat klub, apakah mereka dapat kesempatan bermain? Kan itu persoalannya. Pemain seperti Tom Haye saya pikir tidak akan sulit mendapatkan klub. Cuma masalahnya apakah klubnya itu mampu membuat ini bisa menjaga level. Yang kedua pemain seperti Nathan mungkin dapat klub juga ya. Tapi apakah klubnya itu mampu membuat dia berkembang? Karena dengan dia banyak di bangku cadangan dalam satu musim terakhir. Di Swansea kan? Iya, sekarang kemampuannya menurun. Dan Jordi Ahmad akhirnya mendapat klub. Jordi, Jordi, ya, dari JDT mungkin Persija ya. Persija. Termasuk Rafael saya dengar juga kan. Ya. Ke Persija itu belum tahu kan. Ya, mereka harus punya klub. Kalau mau bermain tim nasional tidak punya klub, bagaimana? Dan itu menurut saya cukup menyedihkan ya kalau mereka akhirnya harus main di Liga 1 ya. Iya. Karena sebetulnya kita berharap pengalaman internasional itu menjadi kelebihan mereka gitu ya. Iya. Termasuk Yasin Hapner harus mencari klub juga. Woy, untuk bisa melihat itu. Cuma dengan CV-nya dia, saya sih optimis dia kalau bisa dapat. Liga 2-nya Inggris sih masih mungkin bisa dapat. ya. Di Belanda pun masih bisa sebenarnya Iya. ke Belanda. Cuma memang kalau harus di Wolves di Premier League emang agak berat. Oke. Tadi satu yang belum kita bahas soal timnas wanita kita. Sekali lagi problemnya adalah tidak punya kompetisi. Ya. Sementara di Filipina ada kompetisi. Kamboja aja ada. Kita mesti sepakat dia Iya. untuk meminta dengan Harus tidak mau kepada PSSI. Gimana, Bung? Iya, kita kan Gimana punya kita melihat timnas kita? Exco yang mengurusi sepak bola wanita. Iya. Ya. Tapi gebrakannya sampai saat ini saya pikir masih masih belum optimal gitu ya. Kita memang ada beberapa event sepak bola wanita tapi lebih banyak merupakan short term turnamen jangka pendek ya. Piala Pertiwi. Iya, yang Iya. begitu-gitu kan penting mungkin untuk membuat pemain tetap bertanding gitu ya. Tapi dalam level pembinaan itu sebetulnya tidak terlalu efektif ya. Iya. Pemain itu akan dapat lebih berkembang kemampuannya kalau kompetisinya itu berjenjang dan konsisten. Berjenjang tuh maksudnya ada promosi degradasi naik dari level Liga 2 ke Liga 1. Jadi dia tahu kalau dari Liga 2 ke Liga 1 dia harus meningkatkan kemampuan. Akhirnya Bung Ropan naturalisasi juga kita. Ya mau tidak mau. Harus ada mereka yang berkompetisi di luar kan. Di Iya. Belanda datang. Iris de Roo. Kan ada 4 yang terakhir bergabung kan. Ada Felicia Adisio, Iya. Isa Waps, ya ada Emily Nahon yang masuk. Konon ada 3 lagi Mas Kus. Iya. Lagi diurus. 2 Isabel. Udah nonton mereka kemarin Ya, ya? Isabel dulu sama Pauline. Ada 3 lagi akan masuk untuk memperkuat. Karena nggak pilihan. Memang salah satu jalan terbaik adalah memutar roda kompetisi. Ya, artinya kita Dengan mau bagus. instannya aja dong. Jadi ada dua hal. Kita memang mau tidak mau harus menambah pemain. Itu sebuah pilihan untuk jangka pendek. Tapi tidak bisa berhenti bisa hanya jangka pendek. Jangka panjangnya itu tetap harus membuat kompetisi. Memanggil pemain diaspora oke dalam jangka pendek supaya timnas kita ini bisa bersaing. Bisa bersaing. Tapi kalau liganya nggak diputar, kita akan kedodoran kalau hanya mengandalkan pemain. Bung Ropan, kita bisa menggelar EPA Iya. ya kan? Iya. Klub-klub Liga 1. Kenapa Liga Perempuan kita nggak bisa? Nggak bisa mulai melakukannya atau memikirkannya gitu. Ya itu Exco dong yang akan berpikir itu harus ada memang, harus bisa melihat PSSI yang akan berpikir biar kompetisi itu harus ada. Ya kalau nggak ada susah, Boy. Pemain Paling kita tidak main di FC Makati. ada 2 kan main di Makati, Iya. ada Gea Yumanda di sana, ada Sahra bahkan di Osaka kan. Di Osaka, di Jepang. Sahra, iya kan. Ya, jadi memang Sebenarnya banyak sekali kalau kita Banyak. lihat SSB itu yang wanita-wanita. Seva yang- Imut juga kan di Makati Iya. Osaka. Ya. Iya. Jadi sekarang di banyak daerah itu pemain-pemain putri itu bermunculan sebetulnya. Cuma memang untuk menggulirkan kompetisi itu memang dibutuhkan komitmen. Karena sepak bola wanita ini sama dengan sepak bola usia muda itu masih belum bisa menghidupi dirinya sendiri dari sponsor, dari pihak ketiga gitu ya. Jadi PSSI yang harus berkomitmen Nah, itu dia. mengalokasikan anggaran, mengalokasikan waktu, tenaga untuk membuat ini bisa bergulir.
idealnya nih ya, idealnya sih klub-klub profesional itu sebagian keuntungannya dipakai buat pembinaan usia muda, sebagian buat tim putri. Contohnya kayak misalkan Liverpool kan untung nih Bung Ropannya juara Liga Primer musim kemarin. Oh, harus Liverpool ya? Iya, ini contoh. Ya. Dia bikin tim usia muda U16, U18. Dia bikin juga tim wanitanya Liverpool. Itu sebetulnya idealnya begitu. Cuma di kita kan klub-klub itu boro-boro mikir itu. Untuk klub seniornya aja itu masih kedodoran. Bung Ropan bungkus, saya kan pernah kerja di sebuah TV di sales, divisi sales. Produk-produk wanita itu Setuju. Banyak ya? banyak dan mereka siap untuk spend untuk kegiatan aktivitas, apalagi yang sifatnya sepak bola wanita yang sangat khas, sangat menarik. Sekarang sudah ada loh, itu salah satu perusahaan besar melalui yayasannya itu mensupport sepak bola wanita. Itu sudah ada di Jawa Tengah itu. Teman saya kebetulan. Nah, itu tugas dari PSSI memang harus cepat menghulurkan itu. Kalau sudah ada, mengapa tidak? Boleh bisa ini. Sekarang yang ada kan Asprof yang ada kan, Asprof DKI, kadang-kadang Askot gitu ya. Askot, Jabar yang ada kan. Jadi memang kalau ada klub yang punya tim putri itu kan jauh kan lebih bagus. Cuma kayaknya Mas bilang boro-boro udah maka untuk Liga 1 aja agak susah apalagi menyiapkan. Susah lah kalau ngadepin dari klub sekarang. Tapi harus dari suprastrukturnya ini PSSI yang mendorong. Ya nggak usah dari klub-klub Persib, Persija nggak usah lah. Siapapun yang mau membangun tim sepak bola putri berkompetisi gandeng. Nggak apa-apa berapa aja pun nggak usah terlalu banyak. Nggak usah 18 lah. 10 aja udah oke. Diambil aja dari daerah yang punya. Saya pikir bisa. Kalau mereka ditopang yang Om Boy bilang tadi ada sponsor yang mau, bisa. Tapi semua memang sudah datang dari soal dana kan. Apalagi berkompetisi ini. Kalau PSSI sebetulnya sekarang udah nggak ada persoalan dana sebetulnya. Sudah dipersiapkan. Iya, mereka tuh kuat secara finansial. Mungkin dalam 10 sampai 15 tahun terakhir, ini menurut saya PSSI yang secara finansial paling kuat sebetulnya. Sebetulnya ya secara finansial. Cuma memang itu tadi alokasi untuk timnas ini besar. Mungkin sebagian harus dipisahkan untuk sepak bola wanita, sebagian untuk usia muda. Betul. Supaya kita tidak bergantung kepada yang kita bahas tadi pemain-pemain diaspora. Tapi kan Pak Ketua juga sudah bilang kan bahwa untuk next kompetisi putri ini akan digulirkan. Iya, itu yang kita akan tunggu. Di bulan next paling tidak tahun depan lah, Boy. Kalau tahun lalu bilangnya tahun ini. Iya. Tapi paling tahun ini. Ya mudah-mudahan kita sih berdoa aja bahwa itu apa yang sedang direncanakan bisa terwujud. Kan ada ungkapan begini, selalu ada tahun depan sesudah tahun depan. Gitu ya. Selalu ada tahun depan sesudah tahun depan. Ya kita berharap yang terbaik lah, Boy. Ya kan? Untuk Bung, Liga 1 bagaimana, Bung? Persib menggantikan hampir 10 ya? Iya, banyak sekali pemain yang dilepas ya. Malut juga begitu, ya terlepas dari ada masalah internal. Tapi saya ngeliat Persib mereka kayak jual semuanya. Jadi ada dua hal ya. Di liga kita ini, Liga Senior, ada kebiasaan pemain itu kontraknya short term, jangka pendek, satu musim. Ya. Sehingga ketika musim berikutnya itu pemain tidak bisa dijaga oleh klubnya, mereka pindah ke klub yang menawarkan lebih besar. Itu yang pertama. Itu mungkin yang terjadi pada beberapa klub ya. Kalau kasusnya Persib itu berbeda. Persib itu melihat mereka bisa juara di kompetisi domestik, tapi di Asia mereka kedodoran musim kemarin. Di Asia kedodoran, mereka nggak bisa bersaing. Salah satu penyebabnya karena sebagian besar pemainnya dalam tanda petik umurnya sudah agak ketuaan gitu. Iya, pasti. Sehingga dengan jadwal yang begitu padat, kalau pemain agak senior itu seperti yang saya bilang tadi, recovery-nya agak lama. Sehingga dengan jadwal yang padat, kompetisi domestik, kompetisi kita ini kan kalau di Asia main di Vietnam itu terbangnya lama. Waduh, makanya akhirnya pakai main yang lebih muda. Kita lanjut ke Persib ya. Kalau sudah Persib, Om Boy kalau sudah Persib itu sampai pagi pun bisa Persib. Liga 1 bisa berlanjut 2 jam kalau yang punya Liga 1. Ya Liga 1 apalagi sudah Persib kan semangat. Bungkus, thank you udah malam hari ini. Kita berharap U17 kita tetap firm, U23 persiapan dan Liga Wanita kita bergulir. Amin. Itu yang kita harapkan dari diskusi malam hari ini. Terima kasih Bungkus, terima kasih Bung Ropan, terima kasih untuk perhatian Anda semua. Kita akan kembali berjumpa minggu depan. Ciao. Di era yang